Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sedi Saputra. Di sini saya akan membacakan tentang hadis Jibril. Oke, saya mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qol bainama nahnu julusa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin id tala'a alaina rajulun sadidu bayat al tiyab sadidu sawad al syar la yura alaihi atar al safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa illa al-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi illa rukbatayhi wa wada khafaihi alla fakhidaihi wa qal ya Muhammad akhbirni an al-Islam. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illa wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu salah wa tuti al-zakah wa tasamu Ramadan wa tahuja al-baita in istata ilaihi sabila qal sadaqta fa ajibna lahu yaz'aluhu wa yasdiquhu qal fa akhbirni an al iman qal an tu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa al yaumil akhir wa tu'min bi al qadr khairihi wa sarihi qal sadaqta qal fa akhbirni an al ihsan qal an tabuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yang artinya pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pria yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat tanda-tanda perjalanan pada diri dia. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia duduk di hadapan Nabi Muhammad, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan telapak tangannya di atas paha beliau. Kemudian berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu." Dia berkata, "Engkau benar." Kami pun merasa heran kepadanya. Dia bertanya kepada Nabi dan kemudian membenarkan jawaban beliau. Dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya." Dia berkata, "Engkau benar." Dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sanad, rawi, dan matan yang ada di hadis tersebut. Pertama-tama yaitu ada sanadnya, yaitu rantai perawi yang menyampaikan hadis dari suatu perawi ke perawi berikutnya sehingga mencapai Rasulullah.
Berikut sanad dari hadis ini itu ada dari Umar bin Khattab yang mendengar langsung dari Rasulullah, lalu disampaikan hadis ini, maksudnya diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, salah satu kitab hadis yang paling otoritatif dalam Islam. Lalu kemudian yang kedua ada rawi. Rawi adalah para perawi atau narator yang menyampaikan hadis. Dalam hadis ini yaitu Umar bin Khattab yang adalah sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini. Lalu kemudian ada Imam Muslim adalah perawi yang mengumpulkan dan mencatat hadis di ini dalam kitabnya, kitab Imam Muslim. Oke, yang terakhir ada matan. Matan adalah teks atau isi dari hadis itu sendiri. Nah, isi dari hadis ini adalah menceritakan tentang eh, kedatangan seorang pria yang tidak dikenal ketika Rasulullah sedang berkumpul kepada sahabat-sahabatnya. Nah, pria yang tidak dikenal ini kemudian duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberikan pertanyaan, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu orang itu membenarkannya. Lalu dia lanjut bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, beritahukan aku tentang iman. Nah, lalu Nabi Muhammad memberitahunya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruknya. Dia berkata, engkau benar. Nah, lalu kemudian terakhir dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika tidak, engkau sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari isi tersebut bisa disimpulkan bahwa hadis ini menceritakan tentang apa artinya Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis tersebut yang bertanya kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang sedang menyamar dan sedang menguji Nabi Muhammad untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang apa artinya Islam, iman, dan ihsan itu tersebut. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih tadi Islam, ihsan, dan iman tersebut. Nah, pertama-tama Islam. Menurut hadis tersebut, Islam itu mencakup 5 pilar. Pertama syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat. Setelah umat muslim menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka diwajibkan seorang muslim itu mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari. Lalu kemudian ada zakat, menunaikan zakat sebagai bentuk sedekah dan pembersihan hartanya. Lalu keempat ada puasa Ramadan, berpuasa selama bulan Ramadan. Dan yang kelima ada haji, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah atau Ka'bah jika mampu secara fisik dan finansial. Lalu yang kedua itu ada iman. Nah, iman ini mencakup keyakinan kepada 6 hal. Dalam Islam itu iman itu disebutkan bahwa ada 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Takdir qada dan qadar atau takdir baik dan buruk. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan ini adalah tingkat tertinggi dalam beribadah. Ketika seseorang beribadah, tingkat tertingginya adalah dia ihsan atau dia menyembah Allah seakan-akan dia melihatnya. Nah, lalu kemudian di sini Rasulullah menyebutkan jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa dia melihatmu, yang berarti bahwa kita itu dalam ihsan harus menyadari bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita dimanapun kita berada. Nah, itulah penjelasan saya tentang hadis ini.
Kalau semisalnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.